Halo, perkenalkan nama saya Brenda Feliciana Hosters dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 8. Di sini saya akan membacakan tugas pidato bahasa Indonesia saya yang bertemakan kemerdekaan di tengah pandemi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, maka kita bisa hadir di sini. Yang saya hormati Ibu Septia selaku guru bidang studi bahasa Indonesia dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema kemerdekaan di tengah pandemi. Seperti yang kita ketahui, sudah hampir 1,5 tahun kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi yang mengubah dunia. Pandemi yang tidak hanya memukul sektor kesehatan umat manusia, namun juga mengenakan pada sektor-sektor yang lain, seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan juga olahraga. Berbagai upaya dilakukan agar wabah COVID-19 ini segera sirna. Namun dunia seolah-olah berhenti bergerak ketika dilakukan berbagai macam upaya untuk mengendalikan penularan dari virus jahat itu. Di Indonesia sendiri sudah jutaan orang yang terkena wabah COVID-19 ini. Dan bahkan ribuan orang yang meninggal karena wabah COVID-19 ini. Meski tidak ada yang tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam perjalanan untuk menjadi merdeka, para pendahulu kita mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mereka terkukung oleh kekuasaan penjajah yang membuat kita tidak bisa bebas kemana-mana. Semuanya diatur dan dibatasi, namun mereka tidak pantang menyerah. Para pendahulu terus sabar dan berusaha keras agar penjajah yang mengungkung itu bisa hilang dan sirna dari bumi Nusantara. Akibat kerja keras, perjuangan, kesabaran, dan doa, akhirnya penjajah-penjajah benar-benar lenyap dari Indonesia. Nah, semua para pahlawan dan pendahulu bangsa itu perlu terus digelorakan dan dilestarikan dalam menghadapi wabah virus yang variannya kian terus berkembang. Untuk menghadapi penjajah, para pendahulu bangsa mengutamakan sikap dan sifat persatuan, saling tolong-menolong, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Dalam menghadapi pandemi ini, kita juga harus melakukan hal yang demikian. Bangsa ini harus mengutamakan kepentingan bersama, yakni menaati protokol kesehatan dan aturan-aturan pemerintah lainnya. Bila kita abai, tidak menggunakan masker dan berpergian dengan tujuan yang tidak jelas, hal demikian menunjukkan kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Apa yang dilakukan tersebut bisa mengganggu kepentingan bersama, yakni mencegah penularan. Dalam menghadapi wabah, bangsa yang beragam ini juga harus seperti paparan di atas, yakni bersatu, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama. Saat ini masyarakat yang tersebar dalam keberagaman menghadapi masalah yang sama, ibarat menghadapi badai yang sama, tetapi dalam perahu yang berbeda. Agar wabah musibah itu cepat berlalu, maka semuanya harus saling tolong-menolong. Ibaratnya bila ada perahu yang hendak tenggelam karena badai yang keras dan kencang, perahu yang lain harus segera menolong, tanpa memandang itu perahu siapa. Bila ini dilakukan, maka perahu-perahu yang berlayar dalam ancaman dan badai yang sama itu, penumpangnya bisa terselamatkan semua. Dalam kehidupan yang nyata, sikap saling membantu, tolong-menolong dalam menghadapi COVID-19 harus diamalkan. Bila ada tetangga atau orang lain terpapar, maka yang lain perlu memberi semangat, memberi bantuan, memberi dukungan, dan juga pertolongan kepada mereka. Seperti menyediakan makan saat isolasi mandiri atau perawatan, mencarikan oksigen dan darah bila dibutuhkan oleh yang terpapar. Sikap gotong royong inilah yang membuat bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Sikap gotong royong dalam membantu orang-orang yang terpapar inilah yang juga membuat mereka bisa sembuh. Sikap gotong royong ini tidak membuat kita rugi. Pandangan orang-orang yang berlogika untung rugi saat ini kerap dijadikan alasan seseorang untuk berbuat sesuatu. Pandangan yang demikian harus disingkirkan dan bukan sesuatu yang dituntun oleh nilai-nilai luhur bangsa. Toh, bila ada pandangan yang demikian, gotong royong tidak membuat seseorang rugi, malah membuat seseorang untung. Jadi, mari kita semua terus menaati protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
membatasi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan atau keramaian. Dan juga kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian pidato bahasa Indonesia saya. Terima kasih.